Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ingin menjelaskan dan mengklarifikasi pernyataan dari kuasa hukumnya Pablo Benua, yaitu Bang Rasman Arif Nasution. Pada kesempatan beberapa waktu lalu dia mengatakan bahwa aku katanya selingkuh. Hal itu tidak benar dan aku sangat keberatan dengan statement tersebut. Silakan Bang Rasman bisa membuktikan apakah aku selingkuh atau tidak. Apakah itu pernyataan dari Pablo atau dari Bang Rasman sendiri. Setahu aku tidak merasa dekat dengan Bang Rasman. Aku hanya bertemu 2 kali dengan Bang Rasman, 3 kali. Jadi statement dari mana bahwasanya aku selingkuh. Aku tidak terima dengan pernyataan tersebut. Yang kedua, Bang Rasman pada kesempatan beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwasanya ini aku adalah drama. Katanya cerita seperti ini adalah drama. Aku ini seorang ibu, mempunyai anak. Apakah Bang Rasman tidak punya hati nurani? Bang Rasman juga kan seorang laki-laki. Bang Rasman juga mempunyai anak, mempunyai istri. Di mana sosok hati nurani Bang Rasman menuduh bahwasanya semua ini adalah drama. Padahal Bang Rasman tahu bahwasanya dan mengakui Pablo pernah dibesuk oleh seorang wanita pada saat di Polda Metro Jaya. Dan Bang Rasman juga mengakui di video kemarin bahwa Pablo menghubungi Bang Rasman dan membenarkan bahwa percekcokan itu dimulai atas dasar pekerjaan dari seorang klien Pablo Benua. Kemudian kami berantem, yang kliennya itu adalah temannya dia. Berarti itu bukan drama, itu adalah fakta. Aku sampaikan semuanya berdasarkan fakta, tidak ada drama sama sekali, dan Bang Rasman pun mengakuinya. Dan Pablo pun juga mengakuinya. Kalau pernyataan yang bilang Pablo selingkuh, aku mengatakan hal tersebut untuk menjelaskan bahwa Pablo pun mempunyai kesalahan selain aku, gitu loh. Yang selanjutnya pada statement sebelumnya juga Bang Rasman menyatakan bahwa katanya perceraian aku atau percekcokan rumah tangga aku dengan Pablo dikarenakan permasalahan ekonomi. Itu sama sekali tidak benar. Karena sampai sekarang memang Pablo masih membiayai aku dan anak-anak. Jadi itu statement dari mana? Apakah Pablo yang mengatakannya? Aku rasa tidak. Itu baru 3 statement yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Masih ada 1 statement lagi, katanya aku tidak pernah membesuk. Bang Rasman tahu dari mana kalau aku tidak pernah membesuk? Apakah kalau aku membesuk aku harus lapor sama Bang Rasman? Gitu loh. Lalu kalau aku membesuk, apakah harus media tahu? Harus semuanya tahu? Aku berusaha berkali-kali untuk datang setelah aku keluar dari penjara. Aku datang tetapi aku tidak bisa masuk karena keadaan COVID. Berarti aku ada usaha gitu. Jangan pernah menuduh bahwa aku tidak peduli, aku tidak pernah membesuk. Bahkan Bang Rasman bilang, oh di rutan lain juga bisa kok membesuk. Ya kan beda rutan, beda aturan. Di tempatnya Pablo di Cipinang ini sangat ketat gitu loh. Tidak bisa seorang pun masuk dengan keadaan COVID. Sangat steril, sangat ketat. Berkali-kali aku berusaha tetapi tidak berhasil sampai akhirnya aku menunggu dia pulang. Jadi jangan pernah bilang aku tidak pernah membesuk dan aku tidak pernah peduli. Statement yang berikutnya, Bang Rasman menyebutkan bahwasannya ada vlog yang Talk with Trey Utami. Itu Bang Rasman keberatan dengan vlog aku tersebut. Nah, mohon maaf, ini kan vlog aku. Di vlog aku ini adalah sarana untuk berkomunikasi aku dengan Pablo. Karena selama ini aku tidak bisa berkomunikasi dengan dia, bahkan mengirim surat pun tidak bisa. Berbagai cara sudah aku lakukan. Nah, artinya hanya di sinilah aku bisa berkomunikasi dengan dia dan aku harap dia bisa dengar, dia bisa melihat, dan alhamdulillah dengan adanya vlog ini aku bisa berkomunikasi dan dia respon kepada kuasa hukum aku, Bang Ihsan, menghubungi dia walaupun tidak menghubungi aku. Artinya vlog ini memang aku buat khusus untuk berbagai komunikasi yang aku usaha untuk berkomunikasi dengan suami aku gitu. Kalau misalnya kayaknya kurang pantas ya kalau Bang Rasman bilang keberatan dengan vlognya Trey Utami. Artinya siapapun itu tidak berhak untuk
melarang aku membuat vlog gitu. Bahkan kuasa hukum aku sendiri pun tidak berhak melarang aku di vlog ini gitu. Jadi statement-statement Bang Rasman pada media beberapa waktu lalu aku tanggapi di sini karena memang sudah banyak sekali statement-statement yang satu merugikan aku sebagai seorang wanita dan tidak berdasarkan fakta dan sangat sangat menyudutkan aku sebagai wanita. Jadi aku minta Bang Rasman stop statement-statement yang memang kalau Bang Rasman tidak mengetahuinya, tidak perlu untuk membuat statement seperti itu. Karena pernikahan aku, rumah tangga aku, yang tahu aku dan Pablo. Aku sudah menjalaninya selama 4 tahun dan Bang Rasman tidak tahu sama sekali apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bang Rasman hanya tahu sekelumit bahwasanya ya benar Pablo pernah dibesuk, benar kita cekcok, hanya sebatas itu. Tapi dalam-dalamnya hanya aku dan Pablo yang tahu. Jadi yang kira-kira menurut Bang Rasman tidak tahu, lebih baik menurut aku lebih baik disimpan. Tidak perlu sok tahu, tidak perlu juga menjudge aku yang tidak, karena aku juga tidak merasa mempunyai komunikasi yang intens dengan Bang Rasman. Kita selama aku menjalani 33 tahun ini, kita hanya bertemu 3 kali. Dan itu pun sangat singkat. Jadi artinya aku tidak mengenal begitu dekat dengan Bang Rasman dan Bang Rasman juga tidak mengenal diri aku dan hati aku sebenarnya. Bagaimana aku mencintai Pablo atau tidak. Kemudian permasalahan di rumah tangga aku sebenarnya permasalahan apa. Gitu. Jadi Bang Rasman tidak benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dilihat-lihat menurut aku Bang Rasman juga tidak punya komunikasi yang intens dengan Pablo. Makanya pernyataan-pernyataan Bang Rasman itu banyak hal-hal yang menyimpang, banyak hal yang tidak sesuai seperti yang aku alami. Jadi sebaiknya menurut aku sebagai kuasa hukum ya Bang Rasman harus lebih berkomunikasi dengan Pablo, menanyakan yang sebenarnya terjadi, apa yang sesuai fakta atau tidak. Kalau fix memang ada fakta, silakan berbicara disertai dengan bukti-bukti. Aku berbicara seperti itu sebenarnya aku punya bukti. Aku punya bukti bahwa memang Pablo ada bersama dengan wanita lain. Dan dia juga jauh sebelum masuk penjara juga dia udah ngomong kok dia mau poligami. Dan dia ngomong ke semua orang, ke teman-temannya dia, ke depan karyawan-karyawan, dan selalu diulang-ulang seperti itu. Bahkan dia sudah sangat serius memang ingin berpoligami. Itu yang aku alami. Jadi harusnya Bang Rasman menelaah lebih jauh lagi, meneliti lebih jauh lagi perkataan siapa yang bisa dipercaya. Dan menurut aku tidak perlu statement yang aneh-aneh lagi karena aku merasa terganggu dengan statement itu. Makanya selama ini aku tidak berkomunikasi dengan Bang Rasman ya karena aku tidak mau ada statement-statement yang lebih parah lagi. Dan satu hal lagi, Bang Rasman pernah menanyakan keberadaan atau bukti dari surat kuasa dari kuasa hukum aku yaitu Bang Insang. Nah, sekarang aku juga tidak pernah berkomunikasi dengan Bang Rasman karena aku juga tidak tahu surat kuasa yang Pablo berikan kepada Abang, aku tidak melihat gitu. Kalau aku dengan Bang Insang sudah melakukan preskon, bahkan kita membuat video, artinya aku dengan Bang Insang sudah duduk bersama dan tidak mungkin kita sudah duduk bersama dan aku sudah mention bahwa benar Bang Insang adalah kuasa hukum aku, artinya aku tidak mungkin sebodoh itu Bang Insang adalah kuasa hukum aku tetapi tidak memberikan kuasa secara resmi gitu. Jadi yang pertama aku juga ingin tahu apakah betul Bang Rasman itu benar-benar kuasa hukumnya Pablo. Yang kedua, kalau memang benar kuasa hukumnya Pablo ya harusnya kan Bang Rasman duduk bersama dengan Pablo, dengan kita untuk mendamaikan ini semua. Tetapi aku tidak melihat bahwasanya Bang Rasman duduk bersama dengan Pablo dan berbicara di depan media maupun menelpon aku ataupun menelpon Pablo seperti itu. Aku tidak melihat itu.
Justru inilah momen yang saya tunggu-tunggu. Aku pengen abang duduk sama Pablo menjawab segala isi hati saya selama ini. Kan selama ini kan Pablo tidak pernah muncul, tidak pernah menjawab duduk bareng Bang Rasman. Dan saya juga kenapa selama ini Bang Rasman bilang saya tidak pernah mengangkat telepon abang. Saya tidak pernah mau mengangkat telepon abang karena aku hanya menginginkan orang yang berkompeten dan orang yang mempunyai legalitas dalam turut campur di urusan rumah tangga saya. Dan atas pernyataan vlog aku kali ini, aku juga tidak mengharapkan jawaban dari abang, tidak perlu direspon lagi dan tidak membutuhkan respon seperti apa, hanya aku ingin mengungkapkan isi hati aku seperti ini. Pada intinya aku hanya menunggu Pablo dan abang muncul menjawab semua keresahan aku selama ini dan berharap memang abang punya niat untuk mendamaikan kami. Itu aja video aku kali ini. Maaf kalau di video kali ini aku agak-agak gimana ya, agak-agak sedikit emosi karena memang ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menjelaskan pernyataan demi pernyataan yang makin lama makin ngawur dan makin lama makin tidak berdasar, makin lama makin tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi untuk saat ini aku harus bilang seperti ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi statement-statement yang aneh-aneh. Hanya aku ingin menunggu kemunculan Pablo bersama abang. Buktikanlah kalau memang abang kuasa hukumnya, harusnya abang bisa menemui Pablo dan bisa mengajak Pablo untuk berbicara menemui aku dan Bang Insang di sini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.